Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Akbar. Saya dari kelas XD semester 6. NIM saya 1710134. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari MK Manajemen Perbankan. Pertanyaan pertama tentang Undang-Undang Perbankan dan Pengertian Bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang pertanyaan kedua menjelaskan tentang peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, dan yang kedua, dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Dan yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu kegiatan bank. Kegiatan bank terdiri dari funding, lending, dan service. Yang pertama, funding yaitu menghimpun dana dari masyarakat, terdiri dari simpanan giro, yaitu merupakan simpanan pada bank di mana penarik dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Dan yang kedua, simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antar bank dengan nasabah dan penarikan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, dan sarana penarikan lainnya. Dan yang terakhir, simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan biliet dan deposito atau sertifikat deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, yaitu terdiri dari kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Dan yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang memberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Dan yang ketiga, kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer. Dan yang keempat, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu tentang dampak COVID-19 atau Corona bagi ekonomi Indonesia, khususnya di perbankan, dan apakah sudah benar pemerintah dalam mengatasi ini, bagaimana seharusnya pemerintah dalam menanggulangi kendala akibat COVID-19 ini. Menurut saya, pemerintah sudah benar dalam menangani wabah COVID-19 ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah tidak menambah korban dengan cara tidak menyebarkan virus tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona. Himbauan itu menjaga jarak fisik, kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan pemerintah.
Hal itu terkait sifat virus corona yang menular antar manusia. Penularan bisa terjadi melalui percikan seperti batuk dan bersin. Itulah mengapa diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan uh, sesamanya untuk meminimalisasi risiko terkena percikan atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet. Dan dampak dari COVID-19 ini terhadap ekonomi Indonesia yaitu dan dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi yang terdiri dari indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak susah. Contohnya nilai rupiah yang tadinya saya lihat kemarin itu 15.000 dan 2 hari kemudian sudah mencapai 16.000, bahkan hampir 17.000. Baik, itu saja uh, yang bisa saya jawab. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.